Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Saat ini banyak beredar Vivo Y16 8/128. Harganya murah, cuma 900 ribuan aja. Padahal seperti yang kita tahu, Vivo Y16 yang resmi aja nggak ada varian 8/128. Varian maksimal untuk yang resmi itu 4/128. Nah, di sini udah ada HP Vivo Y16 8/128 yang harganya 900 ribuan. Terus yang ini ada juga Vivo Y16 yang original resmi Indonesia. Nah, jadi kita akan bandingin kedua HP ini, kira-kira sejauh mana sih perbedaan kedua HP ini. Pertama-tama tentunya kita bandingin dari segi boxnya dulu. Nah, ini untuk boxnya di sebelah kiri, yang ini tuh yang 8/128 harganya murah, terus yang ini tuh Vivo Y16 yang original. Nah, dari segi boxnya itu berbeda ya. Di bagian depan itu ada sedikit perbedaan di bagian tulisan Vivo Y16 nya. Kalau yang ini, yang Vivo Y16 harganya murah ini pakai box KW ya. Tulisan Vivo Y16 nya ini cuman cetakan aja, nggak ada timbul-timbulnya, sedangkan yang ini itu ada timbul-timbulnya. Terus Y16 nya ini ada motif-motifnya, kelihatan banget kan, ada motif-motifnya gitu. Ini dari box bagian depan, di samping kanannya ini sedikit berbeda juga. Untuk yang box KW itu tulisannya seperti ini Vivo, tapi yang ori itu seperti ini. Tulisannya vertikal, kalau yang ini kan horizontal gitu ya, jadi beda di samping kanannya juga. Di samping kirinya juga berbeda. Untuk yang original itu ada tulisan Vivo dan ada tulisan print by Soiling. Terus yang ini tuh cuman tulisan Vivo kayak gini doang. Di bagian atasnya untuk yang original resmi Indonesia ada tulisan varian memorinya, contohnya ini 4GB plus 128GB. Sedangkan yang harganya murah ini kosong, nggak ada tulisan varian memorinya. Di bagian bawahnya sama-sama kosong, tapi yang paling penting tentunya stiker belakangnya ya. Stiker belakangnya ini penting banget nih. Untuk yang ori tulisannya itu seperti ini, ada selling pointnya 5000 mAh baterai, side fingerprint, AI dual kamera, dan stiker pabrikannya seperti ini. Ini yang original, sedangkan yang box KW itu seperti ini. Tulisannya Vivo Y16 mobile phone dan lain-lain, simple banget seperti ini, dan gak ada spesifikasi selling pointnya. Nah, buat kalian yang mau beli Vivo Y16, lebih baik kalian screenshot aja ini dan bisa kalian jadiin acuan saat mau beli HP-nya. Oke, yang kedua kita bandingin dari segi chipset dan memorinya. BTW untuk HP yang original yang resmi Indonesia di sebelah kanan yang nggak ada stikernya ini, sedangkan yang nggak ori yang harganya murah tadi di sebelah kiri yang ada stikernya ini, untuk membedakan ya. Oke, langsung aja masuk ke bagian pengaturan dan ke tentang teleponnya. Kita ke pengaturan, ini masuk ke tentang ponsel dan ini masuk ke tentang telepon. Nah, di bagian tentang teleponnya beda ya. Untuk yang ori ini udah sampai Vantas OS 12, sedangkan yang enggak ori ini cuma sampai 11 aja. Terus untuk tulisan RAM-nya itu juga beda. Kalau yang ori tulisannya seperti ini, contohnya 4 plus 4 GB ya, contohnya seperti ini. Sedangkan yang enggak ori tulisannya 8 GB doang seperti ini. Untuk penyimpanan teleponnya sama-sama 128 GB. Kemudian untuk versi Androidnya yang ori ini udah sampai Android 12, sedangkan yang enggak ori cuma sampai Android 11 aja. Tapi untuk Vivo Y16 tuh memang sampai Android 12 ya, baru rilis aja udah Android 12 sih kalau nggak salah ya. Tapi kalau ini nggak mungkin sih Vivo Y16 Android 11 doang ya, sepertinya ini memang nggak ori juga untuk sistemnya. Kemudian kita coba cek memori aslinya pakai aplikasi Device Info ya. Kita masuk ke aplikasi DevCheck, langsung cek aja memori aslinya. Masuk ke aplikasi DevCheck dan langsung ke bagian hardware-nya aja. Kita geser ke bawah, ini pakai aplikasi yang sama ya. Kalau yang ori di tentang telepon tadi kan 4 GB untuk RAM-nya, di sini juga terbaca 4 GB. Terus penyimpanannya juga terbaca 128 GB, berarti memorinya ini memang asli. Sedangkan yang enggak ori di tentang telepon tadi kan 8128 ya. Tapi saat dicek memori aslinya cuman terbaca 3 GB untuk RAM. Ukuran RAM 3 GB dan ukuran penyimpanannya 64 GB. Berarti ini memang enggak ori. Memorinya itu yang di tentang ponsel cuma hasil manipulasi aja atau hasil editan aja biar kelihatan seolah-olah itu memorinya besar gitu. Padahal mah memori yang asli kecil, RAM aslinya cuma 3 GB dan RAM aslinya cuma 64 GB. Tapi di tentang telepon diedit seolah-olah 8128 biar konsumen pada tertarik buat beli HP-nya.
Kemudian untuk chipsetnya kita geser ke atas saja. Ini udah terbaca ya chipsetnya. Untuk yang ori itu pakai MediaTek Helio P35, sedangkan yang nggak ori cuma pakai MediaTek Helio P22 aja. Jadi memang udah beda kualitas chipsetnya nih, yang ori P35, yang nggak ori P22. Nah sekarang kita cobain juga untuk cek nomor IMEI di kedua HP ini di website resminya Vivo nih. Kita coba bandingin perbedaan IMEI-nya itu seperti apa. Untuk mengetahui nomor IMEI-nya ketikkan aja bintang pagar 06 pagar ya di kedua HP ini. Ketikkan bintang pagar 06 pagar dan akan terbaca seperti ini nanti. Yang ini juga. Nah untuk tampilan nomor IMEI-nya juga beda. Untuk yang ori tampilannya seperti ini, sedangkan yang gak ori tampilannya seperti ini. Ya beda ya tampilannya, dan kita coba cek di website resminya Vivo. Ini aku udah masuk ke website resminya Vivo. Kita mulai cek dari yang original dulu, dari yang sebelah kanan. Akan aku masukkan nomor IMEI satunya. Oke, jadi ini nomor IMEI 1 dari yang ori udah aku masukin ya. Kita cocokkan dulu 869 018 060 089 499 udah sama. Selanjutnya centang yang ini, centang yang setuju ini langsung kirimkan aja. Klik yang kirim ini disuruh masukkan kode verifikasi, masukkan aja. Kita masukkan 4, S nya besar, G nya besar, terus angka 2 seperti ini. Kalau udah klik kirim ya. Nah kayak gini. Kalau yang original saat dicek nomor IMEI-nya akan terbaca seperti ini, yang ori resmi Indonesia ya. Z16 modelnya Z16 4GB plus 128GB, warnanya stellar black, dan ada nomor IMEI-nya juga, ada tanggal kadaluarsa garansinya juga. Jadi seperti ini kalau yang ori resmi ya. Selanjutnya kita cek yang enggak ori dan enggak resmi, hasilnya seperti apa. Oke, ini nomor IMEI 1 dari Vivo Y16 yang enggak ori dan enggak resmi ini udah aku masukkan ya. Kita cocokkan dulu 862 304 051 374 448 udah sama. Caranya sama seperti tadi, centang terus klik yang kiri, masukkan kode verifikasinya. KHC nya besar terus angka 8, langsung kirim aja seperti ini. Nah hasilnya seperti ini. Kalau yang nggak resmi dan nggak ori itu maaf, nomor IMEI-nya ini tidak dapat ditemukan. Tapi biasanya nggak cuman seperti ini sih, ada juga yang misalnya keluar tipe HP Vivo yang lain, beda tipe lah, misalnya Y17 atau Y19 gitu, bukan Y16. Ya intinya kalau yang nggak ori dan nggak resmi itu biasanya kalau dicek di website ini munculnya itu seperti ini, maaf nomor IMEI tidak dapat ditemukan atau muncul tipe HP lain. Selanjutnya yang keempat, ini performa di game FF ya. Untuk yang ori ini buat main game FF tuh normal seperti ini yang ori normal ya, tampilannya itu nggak gelap gitu. Ini tampilannya agak gelap, sedangkan yang nggak ori itu tampilannya gelap gini nih, di bawahnya itu gelap seperti ini. Jadi beda ya tampilannya tuh. Ini yang ori itu normal buat main game FF, sedangkan yang nggak ori ini buat main game FF tampilannya gelap seperti ini. Ini kemungkinan karena CPU-nya tadi diganti atau nggak normal gitu ya, karena yang ini saat dicek tadi cuman pakai Helio P22 aja, mungkin CPU-nya ada abnormal gitu. Tapi kalau yang ini kan normal, pakai MediaTek Helio P35. Ya jadi kualitasnya itu memang beda sih antara yang ori sama yang nggak ori. Yang ori di sebelah kanan dan yang nggak ori itu di sebelah kiri. Selanjutnya yang kelima, kita bandingin dari segi bodi HP-nya. Dari segi tampilan HP-nya sih mirip banget ya, hampir sama nih. Sama malahan. Di bagian depan atasnya ada sebuah kamera selfie, di atasnya ada earpiece. Di bagian depan bawahnya ada tombol kembali, tombol home sama tombol multitasking sama. Di samping kanannya ada tombol power sama tombol volume, tombol powernya sekalian fingerprint dan sama juga. Terus di bagian samping kirinya nih, samping kirinya ini juga sama-sama kosong, nggak ada apa-apa. Bagian atasnya ada slot SIM ya, sama-sama triple slot sama juga. Bagian bawahnya ini ada lubang jack audio, mikrofon, port charging Type C dan ada speakernya. Tampilannya sih sama persis. Di bagian belakang juga sama persis ya. Dari warnanya, dari segi kameranya yang bulat-bulat gede-gede seperti ini sama banget. Tulisannya juga sama, aspherical kamera dan ada LED flash juga. Warnanya bahkan sama persis loh, nggak ada bedanya sama sekali. Tapi di bagian sini tuh ada sedikit perbedaan warna ya. Yang ori warnanya itu sama seperti ini, di tombol powernya ini warnanya sama dengan framenya.
Tapi yang nggak ori ini warnanya sedikit berbeda nih, agak kehitam-hitaman dikit gitu. Tapi nggak tahu ini tuh semuanya kayak gini atau enggak ya, tapi memang tampilannya tuh sama persis di kedua HP ini, antara yang ori dan yang nggak ori. Selanjutnya yang keenam, kita coba bandingin dari segi layarnya ya. Untuk layarnya nih berbeda sih warnanya. Ini tumben-tumbenan HP nggak ori ini layarnya ke kuning-kuning kayak gini, tapi ini kuningnya malah kuning banget gitu, sedangkan yang ori aja tuh cuman kayak gini aja. Tapi dari segi tulisan-tulisannya dan icon-iconnya tuh warnanya beda jauh sih. Yang ori itu jauh lebih padat gitu warna-warnanya, tulisan-tulisannya kelihatan lebih padat gitu, dan yang enggak ori ini sedikit lebih ngeblur kalau dibandingkan yang original. Ini untuk cahaya maksimalnya kita coba lihat seperti ini. Ini kan tulisannya kelihatan banget, kalau yang ori ini lebih jelas dan warnanya itu lebih padat gitulah pokoknya. Sedangkan yang enggak ori itu warnanya itu seperti ini ya, agak-agak ngeblur gitu, terutama icon-iconnya kelihatan banget. Nah tapi seperti ini layarnya, ini oke lah, tumben-tumben ada HP enggak ori layarnya ke kuning-kuningan, jadi untuk mata tuh enggak terlalu merusak walaupun layarnya itu berbeda sama layar orinya. Oke, selanjutnya untuk multitouchnya kita tes juga, multitouchnya pakai aplikasi multitouch tester. Yang enggak ori ini bisa dapat 10 touch ya harusnya. Oke, bisa dapat 10 tos juga, sedangkan yang ori ya harusnya pasti bisa dapat 10 tos sih. Yang enggak ori aja bisa dapat 10 tos, masa yang ori nggak bisa dapat ya? Oke, kita cobain langsung aja. Kita cobain ya, yang ori bisa dapat 10 tos juga. Jadi sama di kedua HP ini multitouchnya bisa dapat 10 tos juga. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, kita coba bandingin kamera di kedua HP ini. Langsung aja masuk ke menu kamera. Ini aku udah masuk ke menu kamera di kedua HP ini. Untuk warnanya beda banget, yang ori itu warnanya seperti ini, sedangkan yang enggak ori itu warnanya ya beda kan warnanya. Terus kalau ini aku masuk ke lensa makro. Di lensa makro kalau yang ori itu bisa masuk lensa makro, sedangkan kalau yang enggak ori ini saat masuk ke lensa makro tulisannya gagal membuka kamera. Dicobain lagi tulisannya gagal membuka kamera lagi. Kalau yang ori lensa makronya nih kalian lihat, aku deketin tuh kelihatan banget pori-porinya, ini juga kelihatan seperti ini ya. Ini yang ori, sedangkan yang enggak ori nggak bisa pakai lensa makro karena saat mau masuk lensa makro itu udah terjadi error gitu. Untuk kameranya ini buat foto ini ya, satu objek ini kita coba lihat kameranya tuh bagus atau enggak nih. Oke, ini kamera yang original nih. Kamera yang ori, oke, bagus banget ya kamera yang ori. Ini resolusinya 13 megapiksel ya kamera belakangnya, dan kamera depannya 5 megapiksel, kamera makronya 2 megapiksel. Kalau yang enggak ori hasilnya tuh juga cukup bagus sih, tapi agak ngeblur dikit gitu warnanya. Ini ya seperti ini, hasilnya sedikit berbeda, lebih bagusan yang ori. Tapi memang yang ini tuh ada minus di lensa makronya tadi, nggak bisa dibuka. Nah untuk harganya sendiri di kedua HP ini nggak beda jauh ya. Aku beli yang original varian 4/128, aku beli second di harga 1,3 juta. Sedangkan yang ini itu harganya 1 juta kurang dikit, lebih dikit gitulah, harganya di sekitar 1 juta gitu. Tapi kualitasnya beda jauh, memori aslinya juga lebih gede yang ori sih dibandingkan yang ini, karena yang ini tuh cuma hasil manipulasi aja. Oke ya, jadi untuk video perbandingannya sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.